Al-Bazzar. Dari hadis kudusi tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang diterima salat oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki ciri-ciri ataupun tanda-tanda, dan di antara tanda-tandanya adalah: yang pertama, salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat yang dilakukan dengan merendahkan diri. Maksudnya adalah salat yang dilakukan dengan khusyuk, menjiwai, takut dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sikapnya selalu tawadhu karena keagungan Allah, rendah diri terhadap sesama, tidak sombong dan selalu mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, patuh terhadap segala aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rendah hati dan tidak angkuh. Para ulama mengatakan, kalau kita sudah berdiri di atas sajadah, sudah mengangkat tangan untuk takbir, ketahuilah bahwa kita sudah meninggalkan dunia ini, sudah meninggalkan planet bumi ini, sudah mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala, seperti Rasulullah SAW sudah berada di Sidratul Muntaha. Yang kedua, dia tidak akan menyombongkan diri kepada makhluk Allah. Tawadhu'nya dalam salat melahirkan rendah hati dalam pergaulannya dengan sesama manusia. Kekuasaan tidak menyebabkan ia sombong karena dia tahu bahwa kekuasaan adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan tidak menyebabkan memperbudak orang lain karena ia tahu bahwa harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan tidak membuatnya tinggi diri sebab dia tahu bahwa pengetahuannya tidak seberapa dibandingkan dengan luasnya ilmu Allah. Orang yang salatnya diterima tidak akan merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu saja. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, dia tidak mengulangi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup, sekali waktu kita pernah jatuh ke dalam maksiat kecil ataupun besar. Mungkin pernah kita palsukan angka dalam kwitansi. Mungkin kita pernah berdusta kepada orang lain. Mungkin kita pernah menyakiti hati tetangga. Mungkin pernah kita memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Bahkan mungkin pernah kita menyebabkan orang lain menderita dalam hidupnya. Barang siapa salatnya tidak menyebabkan dia menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka salatnya hanya akan menambah dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, orang yang mampu menjadi alat kontrol untuk mengendalikan hawa nafsunya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salatnya tidak mencegah dari kejelekan dan kemungkaran, maka salatnya hanya akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Kelima, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik pada waktu